kondisi korban ditemukan di sini ya. Di sini nih, Sobat, sana no. kami berada di posisi di mana korban pertama ditemukan yang bernama Sri ada di sini, ada di sini. Siapa sangka di tempat ini ditemukan jasad seorang wanita bernama Almaida yang merupakan istri dari pelaku. Pokoknya saya nggak meriksa, pas ada di situ langsung saya ngejar pelaku aja. Pelaku ini bilang saya yang bunuh, saya yang masukkan ke spiteng. Kaget langsung, saya emosi, marah, ya campur kecewa. Saya cari orang tua saya bertahun-tahun, ketemunya sudah tidak ini bernyawa gitu. Jangan-jangan ini adalah seseorang yang sudah melakukan pembunuhan berantai, bukan hanya 1, 2 kali atau beberapa korban lainnya. Seorang penagih utang keliling ditemukan tewas di dalam rumah nasabahnya di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari pemeriksaan para saksi, korban sempat terlihat datang ke rumah pelaku Sunardi sebelum ditemukan tewas. Tak ada kabarnya korban membuat pihak bank menemui RT setempat. Usai mendapat laporan, ketua RT mendatangi rumah pelaku dan menemukan jasad korban. Jasad korban disembunyikan dalam kamar dan ditutupi dengan kasur. Korban mendatangi pelaku untuk menagih utang. Namun pelaku yang belum punya uang merasa terdesak hingga nekat membunuh korban. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membawa motor korban dan parkir di tempat penitipan motor. Kasus pembunuhan penagih utang bank keliling di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata menguak kasus lainnya. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku membunuh istrinya pada tahun 2022. Polisi pun kembali ke rumah pelaku di Cibarusah dan membongkar septic tank yang dijadikan tempat persembunyian jasad korban. Saat dibongkar, petugas menemukan kerangka manusia mengenakan pakaian yang masih utuh. Ternyata korban diketahui istri Sah Sunardi yang hilang sejak tahun 2022. Anak korban menyebut dirinya terakhir berkomunikasi dengan ibunya pada tahun 2022. Korban diketahui meninggalkan rumah setelah membawa uang dan perhiasan. Pelaku membunuh istrinya diduga karena motif asmara. Polisi telah menyita barang bukti untuk pemeriksaan 2 kasus pembunuhan wanita yang dilakukan pelaku. Polisi pun masih menyelidiki apakah pelaku melakukan pembunuhan terencana atau tidak dalam kasus tersebut. Malam ini saya Abram Silaban akan menelusuri jejak kasus pembunuhan berantai dari Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan mendatangi langsung tempat kejadian perkara. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya hadir di Kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini adalah tempat kejadian perkara, TKP. Berdekatan dengan ditemukannya ada jenazah di dalam septic tank yang bernama Almaida, yang merupakan istri dari seorang yang bernama Sunardi yang kini ditahan sebagai seorang tersangka kasus pembunuhan. Tentu ini mengejutkan kita semua karena ditemukannya jenazah yang disebutkan sesungguhnya sudah berada di dalam septic tank itu hampir 2 tahun lamanya adalah akibat pembunuhan yang terakhir atau yang paling baru yang berhasil diungkap oleh aparat kepolisian, yakni pembunuhan seorang pegawai koperasi bernama Sri Pujianti. Ia ditemukan meninggal dunia di kediaman dari pelaku ketika ia menagih utang sebesar 2,7 juta rupiah. Pelaku bernama Sumardi akhirnya menghabisi nyawanya. Saya hadir di sini untuk menunjukkan kepada Anda secara dekat, secara detail, secara eksklusif tentu saja,
tempat kejadian perkara. Dan saya sengaja hadir malam-malam. Malam hari untuk menunjukkan sesungguhnya bagaimana ambience di tempat ini setelah dilakukannya olah TKP, ditemukannya jenazah di septic tank. Jadi prinsipnya kasusnya, ada kasus pembunuhan ditemukan, jenazah ditemukan ketika seseorang yang disebutkan hilang. 3 Februari ia melakukan penagihan bernama Sri. Ternyata ia dibunuh dengan begitu keji, diikat menggunakan kerudung atau dicekik menggunakan kerudung. Terungkap pengakuan bahwa ia melakukan pembunuhan 2 tahun silam terhadap istrinya sendiri yang disebutkan sempat hilang November 2022 silam. Maka dari itu, saya Abraham Silaban, saya akan hadir di sini. Saya akan tunjukkan kepada Anda, saya butuh alat penerangan. Terima kasih. Tim saya menemani saya di sini. Coba Anda lihat, ini adalah tempat menuju ke TKP ya. Jadi kita butuh alat bantu penerangan seperti ini. Untuk kita langsung menuju ke kediaman tersangka. Saya akan coba nyalakan. Nah, seperti ini. Kita coba telusuri setapak demi setapak. Jalan yang ya cukup licin ya, becek. Sepertinya habis hujan, berhati-hati ya. Juru kamera saya, ada Aul dan juga Oki. Ya, becek seperti ini. Jalan setapaknya menuju ke kediaman tersangka, TKP. Dari tempat ini pula ya terkesan sepi ya. Dan kalau kita melihat di tempat ini ya, di sini ia dikelilingi oleh pohon bambu. Dan coba bergeser ke sini. Nah, ini TKP-nya, tempat kejadian perkara. Ya sobat, saya Abraham Silaban. Saya sudah tiba di TKP, tempat kejadian perkara. Itu kediaman dari Sunardi. Seperti yang diinformasikan, ada 2 tempat kejadian perkara di sini. Satu, ditemukannya penagih utang pihak koperasi yang bernama Sri di salah satu ruangan di dalam rumahnya. Dan satu lagi, ternyata sudah ada korban di dalam septic tank. Kita tidak pernah menyangka bahwa ini adalah serial. Ini pembunuhan serial yang mengejutkan kita semua. Maka dari itu kita akan coba menjejaki setiap detail di sini, informasi-informasi yang kita coba akan tanyakan di sini. Kalau Anda lihat itu jalan setapak yang baru kami lalui. Cukup gelap, tapi karena sudah ada bantuan dari penerangan di sebelah sini, kita lihat. Nah, kita coba ada di sini. Oke. Ya kita tentu datang di sini tidak sendiri ya, karena kami bersama dengan Pak RT ya. Ini adalah TKP-nya. Ini tempat Bapak menggerebek ya? Iya. Pak Misan datang ke sini ya? Iya. Bersama dengan siapa waktu itu, Pak? Waktu itu dengan si pelaku sama si ketua cabang, sama ibunya si korban, Iya. sama siapa tuh 2 lagi sama lakinya ketua cabang. Oke. Jadi Bapak mau mengatakan waktu itu pelaku juga mengaku bahwa dia tidak melihat korban ya? Nggak ketemu sama korban waktu dicariin, gitu ya? Enggak. Dia nggak ngaku bahwa waktu itu korban datang ke sini? Pokoknya saya dari awal nih ya Iya. ceritanya. Pokoknya jam 12:30 dia laporan ke rumah saya. Nih kata saya, ada apa malam-malam begini? Kata dia, saya mau laporan Pak RT, kata ketua cabangnya. Laporan apaan? Karyawan saya penagihan Bang Emok itu katanya hilang kontak di sini, hilang kontak di sini. Oke. Sama bos saya, sama rekan-rekan saya juga hilang kontak di sini. Titiknya, kata dia. Ya oke, kalau begitu kita cari bareng-bareng, jangan 100% nyangka sama orang, karena kan belum ada bukti. Kata saya begitu. Terus ketua cabangnya itu bilang sama saya, Pak RT dengar-dengar si pelaku ini ke rumah mertuanya kira-kira jam 3. Kita tanyain ke rumah
mertuanya kira-kira benar apa kagak. Kata saya, oke, ayo kita jalan bareng-bareng. Terus langsung saya jalan ke rumah mertuanya. Terus dia ngetuk pintu rumah mertuanya kagak bangun. Langsung saya yang ngetuk lagi yang kedua kalinya. Nah, mertuanya itu bangun. Yang pertama keluar, adik iparnya si pelaku yang keluar. Oke. Ada apa ini malam-malam? Kayak nggak ada waktu aja. Kata saya gini, saya mau perlu sama nenek-nenek nih. Mau nanyain si pelaku itu, bener apa kagak jam 3 ke sini. Terus nenek-nenek itu nyaut sama saya, bener Pak RT, ada jam 3 ke sini. Bener kan? Berarti kan ngebuktiin ke pihak bank, bener si pelaku itu ada ke rumah mertuanya. Nah, habis dari situ langsung kata saya, Mas, kita ngobrol di rumah si Mas aja lu, bareng-bareng sama saya. Oke, katanya Pak RT. Nah, langsung pada jalan lagi dari sono ke sini. Pas di situ, saya nanya sama si Mas, sama si pelakunya tuh, Mas, saya bukannya nggak percaya sama si Mas. Saya pengen geladain rumah si Mas, biar kesaksian orang bank, biar si Mas nggak terlalu tertekan karena belum ada bukti. Kata si Mas itu, kata si pelaku, oke Pak RT, saya ketuk bangunin istri saya dulu. Pas diketuk, istrinya keluar. Terus kata istrinya gimana? Pak RT ada apa? Sampai gisik-gisik ini nih mukanya. Terus kata saya mau geladain rumah situ, biar tahu ada apa di dalam. Karena kehilangan titiknya di sini, miskomunikasi. Karena apa? Dia kan pakai GPS juga katanya. Iya, ada GPS terakhirnya di sini. Iya, korban. GPS-nya di sini terakhirnya. Terus yang kedua, kata si Mas ini yang udah terbuka. Silakan Pak RT, dia ngikutin di pinggir saya di sini belakang. Pelaku ngikutin. Di pelaku. Bapak ada di depan. Saya ini di tengah. Oke. Yang paling depan siapa? Saya ini di pihak bank nih, pihak bank yang nyaksin. Biar ada apa di dalam biar tahu. Di belakang saya teman saya. Jadi Pak RT lah yang dipanggil untuk menemani ke sini ya, untuk melihat ke dalam. Lengkapnya sebetulnya kita akan menjejaki ini secara detail. Aparat kepolisian memberikan kami izin ke dalam untuk melihat lebih dekat. Begitu ya? Oke, siap. Jadi kami sudah dapat informasi dari tim kami. Oke, kita langsung dalam ya Pak ya? Iya. Di sini TKP-nya, sobat saya Abraham Silaban, saya ada di sini. Nih. Dan ini sekarang ada itunya tuh. Ya. Jadi kondisi rumahnya memang berantakan seperti ini ya Pak ya? Iya. Waktu Bapak masuk ke dalam memang sedang berantakan keadaannya Pak ya? Ya, pokoknya begini aja udah. Oke, begini keadaannya. Dan Bapak temukan di mana Pak? Pak, saya pas lihat-lihat di sini kagak ada. Langsung saya ke sini. Karena lampunya juga nyala. Kita boleh masuk ya Pak? Iya, ayo masuk aja Pak. Pas saya angkat ini nih kasur lantai sama bantal, saya buang ke sono. Di situ kan ada spring bed tuh. Spring bed. Langsung saya buka pas si korban tengkurap di pinggir itu tuh. Di pinggir tembok. Saya langsung tutupin lagi, langsung saya ngejar situ, si pelaku. Bapak, silakan masuk Pak. Kita masuk ke dalam Pak. Ayo. Sama Pak. Oke, jadi bertemu di sini. Iya, di sana. Di sini. Di sana no. Di pelaku si korban itu. Ini mah nggak ada kemarin mana. Jadi kondisi korban ditemukan di sini ya. Di sini nih, di sana no. Kami berada di posisi di mana korban pertama ditemukan yang bernama Sri ada di sini. Ada di sini. Ya ada di sini. Ditemukan dalam kondisi, mohon maaf Pak, cukup mengenaskan ya Pak ya. Iya. Iya, saya juga sampai mau nangis saya lihat itu korban. Dengan segala hormat kami kepada keluarga korban ya, kami harus menjelaskan ini secara rinci dan detail karena bagaimanapun ini adalah TKP pertama yang kemudian membuka akhirnya ada temuan TKP kedua di belakang septic tank. Di sini mohon maaf Pak, keadaannya waktu itu ada bekas lebam, ada bekas tanda-tanda Pokoknya kekerasan. saya waktu ngelihat ini si korban, pokoknya saya nggak meriksa, pas ada di situ langsung saya ngejar pelaku aja. Bapak langsung tangkap? Enggak, langsung dikejar, lari ke sono. Oh dia langsung lari? Iya. Ada bekas jerat itu ya Pak? Ya pokoknya udah dibawa ke sini, baru saya ngelihat ininya memar-memar nih. Berarti ada tindakan penganiayaan terlebih Iya, dahulu. kali. Diduga ada tindakan penganiayaan terlebih dahulu. Iya. Oke. Dan kalau kita lihat di sini, ini kediaman yang sebetulnya relatif cukup sederhana ya.
Hari-harinya tersangka ini bekerja apa, Pak? Sehari-harinya dia mah cuman kerja bangunan sih. Bangunan, serabutan berarti ya, Pak ya? Serabutan tuh. Oke, itu. kita boleh masuk lagi Pak ke dalam Pak, izin Pak. Ayo. Kami ditemani oleh Pak RT sebagai Ayo. seorang yang Siap. kami anggap otoritas di sini. Dan tentu kami, segala langkah kami dan gerak kami ditemani oleh dan disertai oleh izin-izin dari petugas yang sudah kami dapatkan. Iya. Ya seperti ini ya Pak ya. Oke. Dan kemudian Pak, ketika pelaku ditangkap ya waktu itu, yang menangkap siapa Pak? Saya sendiri. Bapak menangkap pelaku? Iya. Ada perlawanan? Enggak, dia pas dia nggak bisa lari ke sana kemari udah buntu jalan. Kata saya, lu mau lari kemana lu? Kata saya gituin. Dia udah pasrah begini. Di tempat ini ditemukan jasad seorang wanita bernama Almaida yang merupakan istri dari pelaku. Kata saya, lu mau lari kemana lu? Kata saya gituin. Dia udah pasrah begini. Langsung saya diginiin tangannya, terus langsung diikat pakai bajunya tuh. Bajunya kaos tangan panjang. Langsung dia jambret, buka diikat, langsung dorong diamanin sama warga sama saya. Udah datang polisi, langsung saya suruh masukin ke mobil. Nah, saya baru bisa ke sini lagi. Si korban udah ada di sini, mungkin dibawa ibunya tahu apa dari sono. Nah, saya ngelihat korban di sini, pas jelasnya itu mukanya gimana. Jadi pada memar-memar lah ininya gitu. Oke, jadi izinkan saya menjelaskan sebentar ya Pak ya. Ya. Di sini pertama kali korban ditemukan. Oke, di sinilah korban pertama kali ditemukan. Di balik tempat ini ada di balik tempat tidur yang sengaja menutupi jenazah korban. Dan kemudian disinilah korban pada akhirnya dibawa digotong ya Pak ya, Iya. oleh warga ketika Bapak menangkap pelaku. Iya. Akhirnya. Oke. Iya. Jadi tempat ini benar-benar saya bisa katakan ya tempat yang mengenaskan ya, sangat mengenaskan. Dan dari sinilah kemudian diungkap ya Pak bahwa ada jenazah lain Pak yang ditemukan ya Pak. Iya sih. Jenazah lain di septic tank ya Pak ya. Septic tank. Kita bisa lihat septic tanknya Pak. Ayo. Oke. Ini adalah crime scene yang pertama. Ini adalah TKP ataupun tempat kejadian perkara di mana ditemukannya almarhumah Sri. Ia adalah seorang petugas koperasi yang meminta utang waktu itu. Kira-kira 2,7 juta disebutkan dan ada percecokan dan berakhir pembunuhan. Ini sangat naas, sangat disayangkan tentu. Harusnya tidak terjadi demikian, tapi inilah kenyataan. Lagi-lagi kami ingin mencari dan menggali banyak informasi di sini. Detail demi detail, tujuannya adalah untuk wanti-wanti ke depan, pelajaran dalam kehidupan. Karena hal ini bisa saja terjadi bagi siapapun di luar sana. Jadi barangkali ada hal-hal yang bisa kita petik dari ini semua. Lepas dari kita punya bela sungkawa, bela rasa terhadap keluarga korban dan kita hormati, kita hargai itu semua. Tapi Pak Misan, ini kita tadi udah masuk ke tempat kejadian perkara pertama dan kita masuk ke ini apa ya? Ini yang kedua ya? Iya, iya. Nah, ini dia. Ini kelihatannya masih sisa-sisa dari Iya. olah TKP ya Pak ya? Iya, iya, iya. Oke, dan ini septic tanknya Pak? Iya. Oke. Ini dia septic tanknya. Ya sobat. Ya. Saya Abraham Silaban, saya ada di sini nih. Di TKP, siapa sangka di tempat ini ditemukan jasad seorang wanita bernama Almaida yang merupakan istri dari pelaku. Istri dari Sunardi. Bapak kenal Pak? Siapa? Ibu almarhumah? Enggak kenal saya. Nggak kenal ya Pak ya? Enggak kenal saya. Oke. Ya. Dan hanya ditutup begini saja ya Pak ya? Iya, kemarin mah rapi sih. Oke, jadi dibongkar. Iya, dibongkar Oh, kemarin. ini bekas bongkar ya Pak ya? Iya, bekas bongkaran. Iya. Oke. Ya, seperti inilah Iya. keadaannya. Yang jelas cukup gelap di belakang kami. Memang minim penerangan di sini ya Pak ya? Iya, iya. Tapi kalau Bapak bisa jelaskan kepada kami Pak.
pelaku ini memang punya rekam kekerasan, suka berlaku kasar kepada warga sekitar lain sebagainya, Pak? Enggak sih, kayaknya kalau biasa-biasa aja sih kalau sehari-hari ketemu sama saya. Oke. Suka mabuk-mabukan atau segala macam? Kalau masalah itu mas saya kurang tahu juga ya, namanya orang. Oke. Sobat, dengan segala hormat kami kepada keluarga korban, balik lagi kami harus menggali informasi demi informasi. Tujuan dari ini semua adalah bukan untuk menginspirasi, tapi buat pelajaran bagi diri kita untuk ke depan tidak terjadi lagi. Bagi siapapun di luar sana yang menyaksikan informasi ini, belajar dan belajarlah. Waspadalah. Pak RT, yang Bapak tahu, beliau itu memang suka pinjam uang. Masalah itu saya juga kurang tahu juga, masalah pinjam uang sama orang. Namanya orang kan lain-lain. Ya. Nggak pernah ada cerita ya Pak ya? Iya. Kalau petugas koperasi datang ke sini Pak untuk menagih utang itu udah sering? Baru tahu kemarin saya mah. Baru tahu? Iya, baru tahu kemarin dia laporan setengah 1 ke rumah saya, tengah 1 malam. Udah berapa lama tinggal di sini? Ya udah lama juga sih, anaknya juga udah nyampe 19 tahunan lah. Oh, belasan tahun tinggal di sini? Iya, anaknya yang punya anak satu kan dia. Oke. Disebutkan kan korban di dalam septic tank, Iya, ini adalah istrinya. iya. Istrinya yang bernama almarhumah Almaida. Betul ya Pak ya? Iya. Bapak tahu berarti yang bersangkutan menikah dengan Ibu Almaida atau seperti apa Pak? Kalau menikah sama ini mas saya kagak tahu. Oh. Walaupun nama ini juga saya awal nikahnya juga kagak tahu, cuman udah rumah tangga sama dia aja udah. Oke. Jadi ini semua terungkap dan Bapak baru tahu ternyata. Iya. Baru tahu ternyata disebutkan punya 2 istri begitu ya Pak? Iya. Jadi ini istri yang kedua ya? Iya. Ini istri yang kedua. Oke. Jadi istri pertamanya juga kalau nggak salah tinggal satu rumah betul? Sama iya satu. Enggak, kalau istri yang pertama mah masih di sini sih rumahnya. Yang kedua mah ya tahu, saya nggak tahu itu urusannya. Oke. Pak sempat cerita nggak pelaku itu kepada Bapak? Enggak sempat cerita apa-apa. Pak, ini saya harus melakukan ini semua karena terdesak atau lain sebagainya nggak sempat? Enggak. Karena saya juga panik pas ini ngelihat si korban di sini, langsung saya ngejar, tapi dia nggak cerita apa-apa. Cuman dia udah pasrah aja pas ditangkap sama saya di sono. Langsung saya ikat tangannya ke belakang. Bapak yang ikat tangannya? Sendiri iya saya. Oh, Nangkap ada perlawanan Pak? Nggak ada. Pokoknya dia udah pasrah. Disebutkan Pak sempat ada laporan. Laporan orang hilang November 2022, betul? Nah, sebelumnya itu dia pernah laporan ke rumah saya bawa foto si pelaku itu sama si ibunya tuh, fotonya doang tuh, foto KTP. Terus abis itu kata saya nggak pernah melihat ini orang, kata saya gitu. Pas itu hilang kontak sama saya sampai sekarang pas ngedenger ini sekarang ini. Dari dulu. Sekarang ya, Pak? Iya. Oke, tapi terima kasih loh Pak RT. Iya, sama-sama. Ini menurut saya heroik loh, menurut saya. Karena Pak RT datang dan melihat korban langsung melakukan penangkapan. Iya. Tentu kemudian aparat kepolisian juga bertindak ya Pak ya. Iya. Dan setelah itu kemudian ada pengakuan ditemukanlah di sini ya Pak ya. Iya. Kaget pasti ya Pak. Iya, iya. Sekali lagi Pak Misan ya, terima Iya. kasih ya Pak RT Iya, ya, sudah sama-sama. menerima kami di sini ya Pak ya. Oke, siap. Ya semoga kehadiran kami di sini Pak juga ya membawa dampak, Iya. dampak baik Iya. supaya ke depan orang yang menerima pesan informasi ini juga akan memiliki kewaspadaan. Iya, 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 iya. Saya Abraham Silaban, saya ada di TKP ini. Kita akan menuju tempat lainnya dan akan menjejaki setiap informasi lainnya untuk Anda. Pertama kali mendengar bahwa ada jasad ditemukan, kapan Mas? Dari siapa Mas? Sobat, saya ada di kawasan perumahan Serang Baru. Jarak dari tempat kejadian perkara itu sekitar 20 menit perjalanan kami. Dan saya hampiri kediaman almarhumah Almaida yang menjadi korban yang ditemukan di dalam septic tank. Yang disebutkan
ia merupakan istri dari tersangka ataupun pelaku bernama Sunardi. Ia sempat dilaporkan hilang oleh anaknya 2 tahun silam, November 2022 silam. Saya akan berbincang dengan anaknya, Mas Edi ya. Ya, Mas Edi nama anaknya. Saya akan berbincang dengan Mas Edi yang sudah menantikan kita di kediamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Edi ya. Iya, Mas Edi ya. Iya. Dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad sebagai Tetangga. oh tetangganya. Iya. Oke. Izin kami boleh di sini ya, Pak Ahmad, Pak Edi ya. Iya, siap. Oke. Jadi ini kediaman Mas Edi ya. Iya. Oke, Mas Edi, terima kasih sudah menerima kami di rumah. Iya. Sekali lagi Mas Edi, saya Abraham Silaban. Kami sedang mendalami perkara ini dalam bentuk tayangan yang in-depth, yang mendalam, dan penelusuran. Iya. Sebelum ini semua kami lakukan, kami sampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Iya, terima kasih. Ya Mas Edi ya. Iya, terima kasih. Mas Edi ini putra dari almarhumah Ibu Almeida. Almeida. Oke. 2 tahun silam, November 2022 udah sempat dilaporkan Sudah laporkan kehilangan. Itu terakhir ketemu di mana itu, Mas Edi, ibunya? Ketemunya kapan terakhir? Terakhir ketemu itu tanggal 12 November 2022 itu di saat ibu saya mau mengurus dokumen rumah, sertifikat rumah yang sedang digadaikan sama pelaku. Dan saat itu nyampe saat itu tidak ada kabar lagi. Sertifikat rumah yang mana nih, Mas Edi? Itu yang ada di TKP? Kampung Pasirandu. Oh, bukan TKP ya? Bukan TKP. Oke, jadi ada properti lain, ada rumah lain. Rumah lain, betul lain. Oke, rumah itu rumah atas milik siapa? Milik ayah bapak kandung saya. Di sini memang almarhumah tinggal ya? Udah berapa lama di sini almarhumah tinggal? Almarhum tinggal sudah Ibu Almeida? antara 10 tahunan. 10 tahunan. Ada kamarnya? Kamar ada. Oke, boleh kita masuk ke kamar almarhumah ya? Ya. Oke. Terakhir berarti almarhumah menginap di sini kapan? Menginap sini ya itu tanggal 21. Tanggal 21 November 2022. 21 November Oh, yang 2022. pelaku Pak almarhum. Almarhumah? Almarhum itu tanggal 21 November. Berarti berangkat dari sini ya? Iya, berangkat dari sini. Jadi almarhumah itu jejak terakhirnya ada berangkat dari rumah ini? Iya, berangkat rumah ini. Sewaktu itu sempat cerita akan ketemu dengan Pelaku. Pak Iya, Sunardi? Sudah, Pak. Iya, dia bilang katanya mau bertemu Sunardi untuk menyelesaikan masalah sertifikat rumah itu yang digadaikan. Oke, jadi Pak Sunardi menggadaikan sertifikat rumah milik Bapak kandung Anda? Iya, bukan. Oke. Untuk keperluan apa ya? Bilangnya buat usaha. Oke. Usaha. Jadi pelaku itu menggunakan nama dia pribadi justru, Pribadi. nama untuk kepentingan dia Iya, pribadi. iya. Terus Waktu itu nggak protes, Ibu Anda nggak cerita ini kok jadi atas nama suami? sudah saya protes. Sudah protes. Tapi itu juga ibu sudah tahu pas sudah diganti nama dia. Oke. Sudah tahu, Sudah pada tahu. sudah terlanjur digadaikan, Tergandukan. dan itu diganti nama. Iya, sudah. Oke, dan 27 juta itu raib begitu aja? Raib itu aja. Ya ini kita bisa lihat nih motifnya. Kami harus konfirmasi ini. Ibu Anda adalah istri kedua, betul? Istri kedua. Nikah secara sah, betul? Terus sah. Jadi ada istri pertamanya? Istri pertama ya ada. Ibu siapa namanya? Jumi. Oke, Ibu Jumi itu tinggal di TKP? TKP. Ibu Jumi ini tinggal di Iya, TKP? TKP. Mohon maaf, saya harus tanya juga. Almarhum Ibu Anda, almarhumah Ibu Anda, Ibu Almeida, ketika menikah, ia tinggal di rumah ini atau tinggal di rumah yang sama dengan Ibu Jumi? Rumah yang ini. Rumah yang ini? Rumah yang ini. Oke, tidak pernah tinggal di rumah yang sama? Tidak pernah. Oke. Tidak pernah. Jadi pelaku ini beristri dua lah? Istri dua. Oke, dan ternyata tidak dibayangkan jadi begini keadaannya ya? Iya. Kita akan tunjukkan foto almarhumah. Proses pencarian sudah dilakukan oleh Mas Edi sekian lamanya. Lebih dari 2 tahun ya, Mas? Ya, 2 tahun. Lapor kemana, Mas? Sudah lapor ke Polsek Sarangbaru. Tapi tidak ada tindakan dari Tidak ada tindak lanjutnya pihak, ya? aparat petugas. Ya, saya akhirnya minta tolong ke Polres untuk pelacakan nomor. Itu saya telepon, tapi
dilacak, bisa dilacak, tapi nomor itu sudah 1 minggu tidak aktif, jadi tidak bisa dilacak. Ini luar biasa seorang anak yang mencari ibunya. Dan mohon maaf sekali lagi ditemukan dengan keadaan yang tragis. Mas, kami sampaikan mohon maaf ya Mas ya. Bela rasa kami, sungguh kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Terima kasih. Ya. Inilah wajah dari almarhumah Ibu Almaidah di masa hidupnya ya. Pertama kali mendengar bahwa ada jasad ditemukan, kapan Mas? Dari siapa Mas? Itu di saat ada jasad temukan itu, saya ada laporan, ada di sosmed, lihat pembunuhan. Jadi bank, di penagihan bank, saya lihat. Saya belum lihat dari foto dari pelaku ini. Saya lihat udah pelaku ini, langsung saya lihat, ini saya kenal itu. Langsung saya menuju TKP, menuju ke Polsek, Serang Polsek Cibarusah, untuk menanyakan ke pelaku kalau ibu saya di mana, seperti itu. Anda sempat ketemu dengan pelaku? Sudah pernah ketemu di Polsek. Anda langsung tanya? Langsung saya tanya. Itu saya pertama tanya, anggota yang bertanya tapi tidak menjawab. Pas saya dipanggil untuk ke sel, dipanggil, pelaku ini langsung mengakui kalau awal hari itu, bulan itu, tahun itu langsung dieksekusi, langsung dibunuh, langsung di kloset, langsung di ini, taruh di septic tank. Dia langsung cerita itu kepada Anda? Langsung seperti itu, langsung mengakui. Di depan para penyidik? Penyidik, langsung. Dia mengaku itu dengan rasa penyesalan? Atau dia ketus saja cerita kepada Anda? Ya, seperti tidak ada penyesalan sama sekali. Seperti tidak rasa bersalah? Sama sekali, nggak ada. Bisa Anda ceritakan kepada kami seperti apa bahasa yang bersangkutan menyampaikan bahwa ibu Anda sudah jadi almarhumah? Pelaku ini? Iya, pelaku ini bilang, saya yang bunuh, saya yang masukkan ke septic tank. Itu aja, seperti itu bilangnya. Anda kaget dong? Kaget langsung, saya emosi, marah, ya campur kecewa, ya saking begitunya gitu. Saya cari orang tua saya bertahun-tahun, ketemunya sudah tidak ini bernyawa gitu. Kami turut prihatin ya Mas. Iya, siap. Mas Edi, ya saya bisa merasakan ini. Ada wajah kesedihan yang begitu dalam dari sosok ya Mas Edi. Saya melihat menahan air mata Mas Edi ini. Karena bagaimanapun pasti terpukul lah ya Mas ya. Iya. Pernah nyangka Mas? Nggak pernah nyangka. Jadi waktu itu yang disampaikan seperti itu aja? Seperti itu aja. Oke. Terus nggak tanya, kenapa gitu? Ya, berulang-ulang seperti itu terus saya nanya. Kenapa tega gitu, nggak tanya Mas? Tidak tanya, cuman diam aja pelaku ini. Diam aja, ya langsung sama petugas itu langsung diinterogasi kembali. Karena kan itu pertama kan pelaku ini sudah interogasi yang korban yang ini peragian bank ini. Karena dari petugas baru tahu ada seperti ini, baru dibongkar lagi, iya ditemukan lagi, iya, seperti itu. Titik lokasi di mana, ini di mana gitu. Iya. Anda yakin? Anda sudah melihat jasad yang ditemukan secara kasat mata, udah lihat? Sudah. Anda yakin dari ciri-ciri yang dikenakan bahwa itu ibu Anda? Iya, dari jaket, dari celana dipakai, sudah tahu. Sudah tahu. Oke. Sekali lagi Mas, kami intinya sampaikan prihatin ya Mas ya? Iya, makasih. Iya. Mas Edi, oke, kalau sudah disampaikan demikian, tapi motifnya belum disampaikan dengan jelas ya. Tapi kalau kita baca tadi bahwa ada memang upaya untuk menguasai properti, ada benar. Uang 27 juta ya, benar. Dibawa entah kemana sekarang uang itu. Kemudian juga sertifikat rumah udah Anda temukan belum? Belum. Nggak ketemu juga? Sampai kendaraan pun belum. Oh, ada kendaraan juga? Kendaraan, HP, kayak dompet, kayak perhiasan yang dibawa tidak ada. Kendaraannya apa? Roda 2 ya? Roda 2. Oke, nggak ada sama sekali? Tidak ada.
Ini yang Anda tahu nih, sering ada tindak kekerasan nggak? Atau sempat dicerita nggak almarhumah kepada Anda ini? Almarhumah sering cerita, tiap saya tidak ada, siap saya bekerja, dia pulang minta uang buat main judi. Oke. Kalau tidak dikasih, ya kekerasan. Seperti itu, Dipukul ibu Anda? dipukul. Anda nggak berusaha untuk lapor itu, atau ibu nggak berusaha untuk lapor itu? Sudah, ADART? saya sudah minta orang tua saya buat melapor, tapi ibu saya karena masih suami masih suka lah gitu. Sabar Saya ya? masih sabar dulu lah gitu, iya. Tak disangka-sangka ini Sampai, kebablasan. iya. Apa yang Mas Edi mau sampaikan? Ini kaitannya dengan keadilan yang Anda harapkan, ingin Anda dapatkan. Saya yang inginkan pelaku ini dihukum mati karena sudah mencelakai 2 nyawa, apalagi perempuan, seorang ibu itu. Anda berharap dia Berharap hukum mati. mati. Mas Edi, sekali lagi terima kasih sudah menerima kami, Mas Edi. Terima kasih. Kami sampaikan belasungkawa yang sangat dalam ya, Mas sama-sama. Edi ya. Iya, sama-sama. Tetap semangat Mas ya. Sama-sama. Ya, bahwa apa yang terjadi nggak kita mengerti, tapi percayalah kalau kita tetap berharap ada yang kuasa, pastilah ada hikmah di balik ini semua. Sulit mengertinya sekarang, tapi yakinlah bahwa ada hidayah, bahwa ada hal-hal baik ke depan yang nanti Mas Edi dapatkan dan juga keluarga ya. Iya, siap. Terima kasih ya Mas Edi Terima ya. kasih, makasih. Terima kasih Mas Edi. Terima kasih. Tersangka S ini membunuh saudari SP dengan cara dicekik ya, menggunakan jilbab yang dipakai oleh saudari SP ini. Ini yang punya tangan tempat ini? Iya. Iya. Karena kaya. Hah? Karena kaya nih. Makanya. Ya kan kenalnya lagi renovasi rumah dia, Pak. Lagi renovasi dia. Ini janda. Punya anak berapa? Istri yang saya Cepet. nggak punya. Nggak punya. Cepet. Kamu nikah sama dia berapa? Yang namanya Berapa? 9 tahun. Sama kepala dia juga 9 tahun. Iya. Kalau namanya sama. pertama Modelnya cara. Penting bagi saya, Abraham Silaban, untuk hadir di kantor kepolisian Polres Metro Bekasi untuk mendalami apa yang jadi motif, apa yang menjadi dorongan tersangka Sunardi untuk menghabisi korban-korbannya. Saya hadir di sini untuk berbincang bersama aparat kepolisian dan mendalami berbagai hal-hal yang barangkali penting untuk kita camkan, penting untuk kita perhatikan. Jadi tentu saja ini bisa dikatakan pembunuhan berantai, serial killer. Jangan-jangan ada korban lainnya. Penting bagi kita untuk mencermati itu semua. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini. Saya akan ungkap ini semua berdasarkan apa keterangan-keterangan yang kami dapatkan dan fakta-fakta di lapangan. Saya berdiri bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno. Penting bagi kami untuk mencermati apa yang terjadi, karena ini kasus menurut kami kasus yang menggemparkan. Kita bisa sebut ini serial killer ya, Pak Kasat ya. Karena siapa sangka ketika satu korban ditemukan, ternyata ada 2 tahun lalu perbuatan yang serupa. Satu korban lagi ditemukan di septic tank. Sampai di sana, apa alasan harus membunuh petugas koperasi yang sedang menagih hutang waktu itu? Apa ada percekcokan? Intinya saudara S atau si tersangka ini karena tidak mampu lagi membayar daripada utangnya itu, dan dia juga sudah kalut dan sebagainya, akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara menghabisi saudari SP ini. Tidak ada saksi waktu kejadian itu di sekitar rumah atau tetangga dan sebagainya? Tidak ada, karena memang rumahnya itu agak pojok kan. Iya, Betul, agak pojok, terus agak jauh dengan
lingkungan sekitarnya. Oke, sampailah kemudian disadari bahwa berangkat dari temuan satu jasad dari kasus pembunuhan yang patut diduga dilakukan tanggal 3 Februari, ditemukan pula ada satu jasad di bawah septic Ya, yang membuat bahwa ini adalah pembunuhan berantai ya. ataupun serial killer. Terus si tersangka menyampaikan memang betul saudari AM di tahun 2022 di bulan awal November, seingatnya tersangka itu saudari AM karena adanya cekcok rumah tangga lah. Ini masih menurut pengakuan si tersangka ya. Karena ada cekcok itu, kemudian saudari AM ini dicekik juga, dijerat dengan jilbabnya juga, kemudian dimasukkan ke dalam tank tersebut. Gitu, lengkap dengan pakaiannya lah seperti itu. Ya. Akhirnya kita cek ke lokasi bersama dari Pusdokes dan Inafis, kita bongkar, nggak butuh waktu lama sudah muncul adanya tulang dan baju-baju itu. Pak Kasat, kami juga harus bertanya-tanya juga demikian. Jangan-jangan korban bukan hanya 2. Jangan-jangan ini adalah seseorang yang sudah melakukan pembunuhan berantai, bukan hanya 1, 2 kali atau berapa korban lainnya. Ya, sejauh ini memang 2, tapi memang tidak menutup kemungkinan adanya korban lain. Makanya dari masifnya pemberitaan ini bisa jadi ada keluarga yang mungkin kehilangan anggota keluarganya yang memang pernah ada interaksi dengan tersangka S ini. Silahkan melaporkan atau menginformasikan kepada kami. Apakah istri pertama yang dinikahinya, yang disebutkan bahwa itu dinikahi secara siri, itu mengetahui perbuatan yang pernah ia lakukan November 2022 silam, yaitu menghabisi nyawa istri mudanya? Ya, untuk sampai saat ini kami belum menemukan keterlibatan daripada istri pertama atau istri-istrinya tersebut, tapi juga masih akan kita dalami terus. Yang bersangkutan tidak mengakui atau tidak mengetahui bahwa pernah ada perbuatan itu atau tidak melihat dan lain sebagainya. Tidak mengetahui atau bahkan pun juga memang tidak melihat. Terakhir Pak Kasat, kami berbincang bersama dengan anak korban, yaitu anak Ibu Almaidah yang ia temukan jasadnya di dalam septic tank. Ia berharap bahwa pelaku dihukum mati. Apa iya itu ada dalam jerat hukum yang diterapkan pada tersangka? Ya, untuk kepada tersangka S ini kita terapkan pasal 338, untuk putusannya tetap nanti akan menunggu dari pengadilan. Tapi ancaman hukuman dari 338 saya pikir adalah cuma hukuman mati. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno sudah berbincang bersama saya, Abraham Silaban. Terima kasih.